Kalau makan di tempat sama makan takeaway kok beda ya? Kayaknya apa pakai ini nih guna-guna atau apa? Lah ilah, gue bilang gua nggak perlu yang kayak begitu-begituan. Kita ini kan mau promosiin restoran situ. Masa tempat aja nggak didapat, nggak dikasih slot? Kan kita bayar. Harusnya situ berterima kasih ke kita. Oh my God. Karena kita kan nanti kan yang promosiin makanan situ. Gue jawabnya malah apa? Gak perlu, makasih. Jadi gue mesti bikinnya, gue mesti numbuk. Gue gak boleh pakai blender, gue gak boleh pakai food processor. Tumbukan. Iya. Tinggal ikutin resepnya, udah gue bikin bumbunya, gue bikin apa. Temen gue ngomong, nanti ada keluarga gue sekitar 8-10 orang datang. Itu bakal cobain tom yum lu. Satu orang aja bilang tom yum lu gak enak, lu gak boleh bikin tom yum lagi. Dapatnya seberapa aja ya gue berterima kasih. Karena di saat kita mulai mengeluh, itu kita kena roadblock. Di saat kita terima terus, apa aja kita terima, ada aja jalannya. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini gue akan ngobrol dengan Philip dari Warung SCI. Buat kalian yang belum pernah dengar, Warung SCI itu adalah seafood ala Thailand di Kelapa Gading yang sangat populer. Reservasinya kalau mau makan di sana itu harus nunggu berbulan-bulan. Nah dari dulu gue tuh pengen banget ngobrol di podcast sama si Philip karena kayaknya orangnya lucu, seru kalau ngobrol dan mulutnya nyablak, just my kind of people. Nah akhirnya kemarin gue punya kesempatan makan di sana. Makanannya of course sangat-sangat enak dan akhirnya kita bisa ngobrol di sini. Lumayan panjang podcastnya karena itu kita bagi jadi 2 episode. Di episode 1 ini atau part 1, Philip akan cerita bagaimana dia memutuskan untuk belajar masak. Akhirnya sampai di Bangkok di Thailand untuk belajar esensi dari makanan Thailand yaitu bumbunya. Bahkan waktu mau dapetin resepnya minta sama gurunya. Itu ada tes yang sangat luar biasa. Nah langsung aja dengerin ceritanya. Jangan lupa subscribe di Radiance Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For updates, cek Instagram kita di Radiance Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome the first part of the podcast. Chef Philip dari Warung SCI. Enjoy the show. Oke. Chef Philip dari Warung SCI. Gila, welcome to the show, man. Sawadee-khap. Oh yes, sawadee. Thank you banget sudah menyediakan waktu dari kesibukannya. Sama-sama. Gila, jadi Chef Philip, Warung SCI ini salah satu guest yang paling sering di request. Jujur gue juga mau ngobrol sama lu udah lama banget. Tapi gue tahu kesibukannya, ya kan. Masak terus di dapur nih, real chef guys namanya. Thank you banget udah datang. Sama-sama. Phil, mungkin kita mulai dari sejarah lu buka warung SCI. Tapi sebelumnya gue pengen tahu lu waktu saat lu di Thailand. Ya kan lu belajar masak di sana berapa lama? Kalau di total sih ya sekitar 1,5-an lah. 1,5 tahun di sana. Cuman gini, jadi di sana itu gue bukan di restoran. Hawker lah. Hawker. Orang depan garasi rumah. Oke. Nah bisa ke sana bagaimana ceritanya? Fate. Oke. Ketemu sama. Jadi lu ada teman di sana. Oke. Dan teman gue ini ternyata kan dia juga ada nyokapnya buka hawker di rumah. Ya kayak rumah makan gitu biasanya di sini. Iya. Ya kayak ke warteg lah. Cuman warteg ke depan rumah. Kayak biasa jual stall Chinese food gitu depan rumah ya kan. Oke. Gitu. Terus jadi cuman kan di sana itu jadi ya bener ya kayak warteg lah gitu. Cuman kita jualnya kan Thai food gitu. Dan kebetulan kan teman gue juga tahu gue bisa masak. Why not? Oke. Dia tanya, lu mau coba Thai food? Mau banget gitu. Karena itu emang one of my dreams gitu loh. Karena waktu pas pertama kali gue diinjek kaki gue di tanah Bangkok itu di Thailand itu udah kayak gue berasa wah ini second home gue. Udah ada feel gitu ya. Wah kayak gue bisa tinggal sini nih gitu ya. Ini udah second home gue gitu loh. Dan dari segi makanannya itu yang gue senang itu sama Thai food itu semua balance. Gitu loh. Jadi sekarang ini apa yang ada di Thai food itu kayak herbsnya segala macam itu yang bikin balance. Jadi lu makan
Tapi lu dapat benefit dari herbs juga. Gitu loh. Jadi apa maksudnya kayak kesehatannya gitu? Ya, Oke. ya. Jadi kan gini, orang kadang-kadang wah makan santan kebanyakan takut begini bla 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 bla. Tapi di Thai food itu di balance. Ada katium, garlic, ada galangal, ada turmeric. Turmeric aja kan terkenalnya anti inflamasi segala macam. Gitu. Iya. Nah itu loh, itu yang apa ya? Itu yang bikin gue tertarik. Karena dari segi herbsnya itu sama masakan kita juga nggak beda jauh. Sebenarnya mirip banget bahannya ya. Iya. Tekniknya aja yang rada beda. Iya. Dan kalau kita mau fusion, tapi ini artiannya fusionnya gue bukan tipe yang gue mau fusion antara masakan Western sama masakan Thai. Enggak. Jadi fusion gue ini lebih ke Asian, gitu loh. Karena taruh lagi nih, rica-rica. Iya. Di Thai ada kok. Paprika. Gak beda jauh dari rica-rica. Oke, patprik ya. Pengetahuan gue makanan Thailand sih zero bro. Gak beda jauh. Gitu loh. Jadi kita di Thai itu jadi ya itu fascinatingnya buat gue itu semua makanan itu ada filosofinya gitu kan. Ada apa namanya, kalau lu masak ini harus ada ini. Lu masak ini harus ada ini. Kayak contoh. Ada satu makanan dari Northern Thai itu dari Chiang Mai. Gue lupa nama makanannya. Tapi itu ada satu bahan itu pakai bunga kapuk. Bunga kapuk ya. Oke. Nah itu. Tanpa itu bukan makanan itu. Oke. Gitu loh. Nah, bunga kapuk. Wow. Nah, sama kayak yang tadi lu bilang kan kayak di Bali kan kita bumbu. Iya, bumbu lawar harus ada wangen dan jangu. Itu. Ya kan? Kalau sampai itu nggak ada ya bukan gitu loh. Bukan, beda. Itu cuman ya KW-nya lah. KW-nya. Sebelumnya sebelum ke sana, apakah lu emang udah tertarik pengen belajar masakan Thailand? Ya. Oh, oke. Emang dari lu pengen penasaran terus kejadian. Faith makanya nih guys. Oke. Karena gini, kita cuma taunya dulu kan paling tom yum, ya kan? Tom yum pad thai. Ya kan? Sama ayam yang di pandan tuh, ayam yang dibungkus pandan. Iya, itu doang. Itu kan yang mainstreamnya. Iya, Nah, ternyata kan lebih banyak lagi. Tom yum aja sekarang kalau orang kita cuma tahu dari dulu lah. Dulu kita cuma tahu tom yum kung. Iya, udang, udah cuma itu doang. Padahal ada banyak. Tom yum tale. Tom yum tale kan tambahan seafood. Tom yum kai. Ayam. Tom yum mu. Betul. Oke. Ya kan? Dan tom yum terbagi lagi jadi 2. Nam sai, nam kon. Nam sai yang bening. Yang tanpa coconut milk, tanpa susu. Ya. Jadi nam sai itu lebih asam, lebih pedas, dan bening. Merah bening. Nam kon butek karena pakai susu, antara susu atau santan gitu. Jadi nam kon itu sebenarnya baru, belum lama lah. Nah, karena banyak kan dulu di Thai kan jadi banyak turis asing, banyak bule, lidahnya kan nggak cocok, dikasih nam sai ribut. Ya asam pedas. Ya. Makanya dibikinlah itu nam kon itu ditambahin susu supaya spiciness levelnya kan berkurang dari susu itu. Oh, jadi lebih creamy. Penyesuaian lah. Ya, oke. Gitu. Dan lu di sana waktu belajar apa yang lu rasain begitu lu pengen belajar terus lu udah ke-expose sama yang the OG-nya nih, bukan di restoran, makan di rumah makan gitu kan. Jadi gini, kalau dari tom yum nih ya, dari tom yum itu hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Gini. Lu belajar apa dah dulu di jadi sana awal-awal? Tom yum itu dulu gua waktu pas di sana itu, pertama kali gua nggak boleh bikin bumbunya sama sekali. Jadi depends dari temen gua itu. Kenapa? Karena itu resepnya ini
resep turun-temurun keluarga teman gue. Ya nggak boleh sembarangan lu mampir langsung minta resep, lu kerja dulu gitu kan. Terus, nah kebetulan kan teman gue ini kan mamanya itu dari Northern Thai. Jadi daerah utara. Itu emang yang pedes lah. Nah itu di situ. Jadi gue belajar dulu apa dulu. Nah terakhir itu baru, I will give you my recipe. But I will test you first. Jadi dikasih tes nih. Itu gue bikin dari. Jadi gue mesti bikinnya, gue mesti numbuk. Gue gak boleh pakai blender. Gue gak boleh pakai food processor. Tumbukan. Iya. Ya kan. Gue tinggal ngambil sendiri di depan halamannya. Tinggal cabut. Oh semuanya tuh. Lengkuas, kunyit, apa macam-macam. Oke. Tinggal ikutin resepnya. Gue tumbuk, gue apa. Dari yang selama gue belajar, gue ngeliatin apa segala macam itu. Oke, udah gue iniin. Kelar. Udah gue bikin bumbunya, gue bikin apa. Temen gue ngomong, nanti ada keluarga gue sekitar 8-10 orang datang. Itu bakal cobain tom yum lu. Satu orang aja bilang tom yum lu gak enak, lu gak boleh bikin tom yum lagi. Oh motherfucker. Damn. My God, pressure. Nah dari situ udah gue, udah bener gak nih gitu kan. Udah sesuai dengan yang gue ngelihat gak apa segala macam bla bla. Ada yang kurang gak apa segala macam. Karena kan ada satu bumbu yang kurang aja pasti beda. Terus udah jalanin. Malamnya keluarganya datang cobain. Gue cuma disuruh bikin yang simple aja. Udah tom yum kung. Udang doang. Nah bikin. Kelar udah apa. Kelar makan. Udah teman gue ngomong. Phil. Soy mak. Apa tuh artinya? Good. Oke. Aroy mak. Enak. Jadi gak ada komplain sama sekali dari 8 keluarga mereka itu gak ada komplain. Jadi akhirnya gue bisa dapat resepnya itu kan. Terus sampai akhirnya kan pas udah itu, pas gue mau balik gitu kan. Kalau lu mau jual ini, jangan diubah. Oke, dibilang begitu sama. Ya, cuman kok sampai waktu pas gue balik Indo kan yang gue buka di kaki 5 itu gue jual kayak begitu. Buat orang Indo lidahnya terlalu asam gitu. Terlalu asam, terlalu pedes. Kalau pedes gue gak mau ubah. Karena dulu kan emang gue masih pakai cabai Thai. Asam itu masih gue bisa atur lah. Cuman itu pun aja gue masih minta izin dulu ke yang punya resep. Gue boleh gak? Karena lidah orang Indonesia seperti ini. Iya dong. Boleh gak gue ubah sedikit ya? Gue gak ubah di pedesnya deh. Gue ubah di asamnya sedikit. Iya. Oke, no problem. Gue cuma ke Thailand tuh cuma transit doang, 10 jam. Terus di mana ya makanannya enak banget, teman chef gue di sana ngiter bawa gue ke 8 restoran dalam 10 jam. Wah gue udah mau muntah bro, saya enak apapun makanannya gue nggak bisa bro, gue nggak bisa. Tapi yang gue found out itu yang dishnya asam, lebih asam daripada dish Thailand di sini, makanan Thailand di sini, dan yang pedas juga pedasnya beda. Gitu kan. Beda. Nah terus lu dari sana sampai lu balik itu terus abis dari pulang langsungkah lu buka warung SCI kaki 5? Gak lama gue buka. Tapi dulu nih, gue masih ada cerita nih. Selain tom yum nih. Cerita. Jadi gini, di Thai itu ada yang namanya Mang Datale. Mang Datale itu horseshoe crab. Oke. Di sini bilangnya apa? Mimi Mintuno. Horseshoe crab tahu gua, yang kayak udang kipas bukan sih? Gede, yang gede. Iya. Itu kan yang bisa dimakan cuma betinanya doang. Oh gitu. Jantannya nggak bisa karena nggak ada. Yang dimakan itu cuma ekronya doang. Di sini jarang deh. Jarang di sini. Ada, cuman ya lu doang yang bisa dapat kali. Jadi itu daging, darah, jeroan, ada tetradoktoxinnya. Oh. Jadi kalau lu bersihinnya nggak bener, lu mabok. Gitu loh. Mati. Bisa mati juga. Kalau sedikit. Kalau kebanyakan mati loh. Iya. Jadi, itu dimakan. Iya. Gue tahu itu biasa. Gue lihat itu cuma sekali di Indo. Di SeaWorld bro. Pegang-pegang gitu kan. Yang trilobites kan. Itu ada 2 macam. Ada yang buntutnya lancip. Ada yang buntutnya tumpul. Buntut lancip itu yang bisa dimakan.
Oh gitu, kayak Buntut. pelajaran guys. Buntut tumpul, Hmm. itu gak bisa dimakan. Namanya apa di Indo? Di Indo, Mimi Mintuno. Mimi Mintuno. Ah. Oke. Coba ntar kita masak di sana. Undang Philip. Itu, jadi lu prepare-nya tuh ada tekniknya. Gak boleh kena langsung, lu rebus gak bisa. Gak boleh. Lu goreng gak bisa. Jadi mesti indirect hit antara lu bakar jadi api di sini, Iya. itu jadi situ, Iya, atau lu dipanas. masuk oven. Oke. Gitu loh. Nah jadi waktu pas pertama gue diajarin buat prepare Meng Datale itu masaknya simpel kok. Cuma dibikin kalau nggak di kaijiao di omelet, dimasaknya jadi kayak yamamwang mango salad. Oh my god, enak. Itu pertama kali gue diajarin nih ngebersihin ya. Temen gue ngomong, Will, awal gue yang bersihin. Lu lihat ya. Tapi itu jadi dia bilang, gue bersihin. Yang buat gue sama keluarga gue makan, gue bersihin 100%. Buat lu makan 80%, gue bersihin 20% masih ada sisa jeroan, masih ada sisa daging, masih ada darah. Jadi lu tahu. Oke, gak masalah. Dia yang bersihin di apa. Malam kita makan tuh kalau makan kadang-kadang bareng tuh di lantai. Kalau kita di sini kayak lesehan ya, pakai apa? Kursi pendek gitu. Bukan kursi pendek, udah duduk lantai udah pakai koran. Oh oke. Model kayak gitu. Kita makan di situ. Itu ya dibikin yamamwang pakai mangga. Jadi kan pakai cabai banyak, pakai ada campuran pala-pala tuh jadi unfiltered fish sauce. Itu udah pungent, tapi kan umami flavor banget. Itu belum pernah coba tuh. Itu lo harus coba. Karena beda sama nampla. Nampla itu kan kecap ikan. Ini lebih intens gitu. Intens. Nah, pala itu lebih ke northern side, jadi ke Laos. Nah, jadi campur itu aduk-aduk, pedas, asam, ada manisnya dari coconut sugar segala macam kan. Makan. Gue ngomongnya sampai gue juga nelen lu dah. Kayaknya enak banget nih. Jadi udah makan kelar. Udah teman gue nanya, Phil, you okay? Spidey? Spidey kak. Gak apa-apa. Masalah gue bilang. Pas gue berdiri langsung berasa mabok kayak keliengan apa gimana? Kayak lu kena vertigo akut. Keliengan muter. Gue ngeliat, jadi di depan gue itu ada TV. Itu TV kayaknya gue bisa ngeliat apa ke belakang mata. Gue di belakang ini kayak ada mata tapi ngeliat TV itu juga gitu. Jadi depan belakang gue TV. Terus teman gue bilang udah kick in. Udah kick in itu udah berasa. Minum air hangat, tidur. Udah. Sama dikasih Bear Brand 1. Oke, Bear Brand tetap ya. Minum, gue tidur. Besok paginya gue bangun udah no problem. Lu bayangin dia bilang, itu 80%. Gue bersihin. 20% masih ada sisa kotoran. Gimana kalau gak bersih semua? Iya, berarti itu adalah cara dia ngajarin lu nih. Kalau lu gak bersihinnya benar-benar, kelar dah tamu ya. Jadi lu mesti rasain dulu. Lu mesti rasain maboknya gimana, lu mesti rasain. Gitu loh. Jadi pas nanti lu di saat lu prepare, lu kan nyobain. Biarpun gimana pun, lu gak boleh gak nyobain. Lu harus nyobain setiap kali prepare. Nyobain. Jadi kalau pas udah mulai langsung berasa begitu, berarti lu belum bersih. Gitu. Karena itu kan habis dibersihin, habis di masuk oven lah ceritanya. Lu buka, angkat jeroan, angkat apa, cuci bersih, taruh di colander gitu. Kocorin air. Aduh. Jadi lu cerita, malahan gue makin penasaran bro. Pengen nyobain. Tapi sekarang susah nyarinya. Gue udah hampir berapa ya? Ini hampir 3 tahun lebih gue gak dapet Meng Datale. Oke. What a story. Warung SCI bro. Ya. Gue kemarin makan guys ceritanya. Jadi shout out to Alfonso. Ini ada listener podcast kita dari awal banget. Sebelum kalian semua dengerin. Dia udah dengerin dan dia sering DM gue. Gue kaget karena dia nggak punya restoran atau bukan chef atau bukan bartender, dia cuma ya demen makan dan interested ke dunia industri kita aja gitu. Jadi dia dengerin podcast terus dia ajak makan gue ke warung SCI kemarin. Makanya
Kalau enggak, wah lupain aja. Banyak banget reservasinya, nunggu lama banget, apalagi sekarang ya kan. Nah terus kita kenalan di situ gitu kan. Nah shout out to Alfonso, thank you banget nih for setting this up. Ya kan. Warung SCI, terus abis itu di sana gue ngobrol sama orang tua lu. Ya kan, seperti banyaknya kalian gue yakin, kayak gue tahu kita kenal warung SCI waktu kemarin viral, kata enak banget nih seafood Thailand di Kelapa Gading gitu. Ternyata udah buka 10 tahun. Ya. Yes, ini tahun ke-10 kan. Ya. Congratulations man. Congratulations lo. Nanti ada big anniversary gitu. Gue paling kalau 1 dekade ini paling rencananya nih. Paling gue cuma bikin tote bag doang. 10 tahun warung SCI. Ada orang makan gue kasih. Oke, meriah banget. Masak itu harus syukuran itu. Tes kilo lagi pada kelingan gak orang. Nyarinya susah. Kenapa lu mulainya di warungan sih? Di kaki 5? Karena basic gue ya kaki 5. Basic gue hawker. Gue di kaki 5, gue bukan di restoran mewah. Karena kalau lu mau tahu basic pendidikan gue. Gue ini sarjana teknik. Teknik industri. Wow. Oke, gue pikir lu abis lulus sekolah masak di mana, lu pengen belajar Thailand. Oke. Jadi dulu gue masih kecil nyokap gue catering. Nah itu jadi pas dari gue TK itu selalu ditanya, cita-citanya apa? Jadi koki. Mantap. Nah cuman kan ya gitu, one thing led to another gitu kan. Bokap gue ngomong, dulu zaman gue kan juga belum ada yang namanya F&B kulineri S1 kan belum ada. Jadi tipe bokap gue kan ini tipe bokap yang jadul. Iya. Pokoknya lu mesti sarjana, lu gak sarjana, gue gak kasih lu. Iya, old school lah ya, masih begitu. Dulu kan masih cuman D3 ya kalau gak salah kan, perhotelan D3 segala macam. Jadi ya udahlah, gue ikutin orang tua gue, maunya orang tua gue gimana gitu kan. Dan gobloknya gue ini, gue pikir teknik industri nih, matematika, fisika gak ada nih. Gak taunya bangsa. Semuanya itu. Jadi pas itu langsung gue kebut. Gue gak ada main-main lagi dah. Jadi zaman dulu kan masih ada semester pendek tuh. Kalau semester pendek itu kan waktu liburan semester pendek gue ambil yang mata kuliah atas gue. Jadi gue 3,5 tahun gue lulus. Iya biar cepet kelar. 3,5 tahun gue lulus. 4 tahun lah. Itu baru gue pursue my dreams. Oh oke. Jadi supaya cepet kelar aja. Nggak, gue denger cerita lu dulu bongkar pasang warung tiap hari. Akuarium gitu kan. Kenapa lu milih jalannya seafood gitu? Gini. Basic. Dulu nih basic gue juga Chinese food seafood. Ada basic di situ. Jadi buat gue seafood itu yang tempat di mana gue nyaman. Seafood itu gue nyaman gitu. Dan semua bahan-bahan seafood ada beberapa orang yang pikir gak bisa dimakan, ternyata bisa dimakan. Ya kan, contoh Mang Datale itu. Gak semua orang pikir bisa makan. Iya, gue pikir kagak bisa dimakan bro. Terus kayak ada kalau di daerah Jawa mereka makan senfli itu. Mereka bilangnya yutuk tempenyol. Apaan itu? Itu jadi kepiting kecil. Oke. Di pasir. Itu yang Thailand suka yang dijual sebagai keripik Thailand itu bukan sih yang keripik-keripik tuh? Ada juga. Iya. Gitu. Jadi hal-hal yang orang pikir oh ini mah sampah. Enggak kok bisa dimakan. Ada satu ikan namanya stargazer. Mukanya jeleknya setengah mampus. Gue sampai karena yang biasa nyuplai gue ini kan orang Indramayu. Oh itu a lot of really fresh fish di sana. Jadi gue taunya bahasa Inggrisnya stargazer. Mereka taunya katanya lepo. Gue bilang lepo itu bukan itu. Lepo itu kerapu batu, stonefish. Itu lepo. Ini bukan. Ini bahasa Inggris stargazer. Mereka gak ngerti bahasa lokalnya apa juga mereka gak ngerti. Akhirnya gue sama supplier gue yang satu ini karena dia kan kayak modelan kayak di nelayan gitu kan. Jadi gue udah. Ya lu harus edukasi dia juga mungkin gitu kan tektokan. Akhirnya gue gimana ya supaya komunikasi gue juga lancar. Kalau gue bilang stargazer juga pasti dia gak bakal ngerti lagi gitu kan. Gue bilang gini aja deh. Ini ikan
kita kasih nama khusus aja nih buat gue malu doang nih. Jadi kalau pas gue lagi mau minta ini kan, gue tinggal ngomong itu lu ngerti kan? Iya, apa bos? Rai Kirik gue bilang. Rai Kirik tuh kalau bahasa Indramayunya muka anjing. Jadi tiap kali kalau gue minta itu barang gue Rai Kirik kirim ya. Oke siap, tapi sampai sekarang nih udah hampir setahun kosong barangnya. Iya, gue denger ikan tuh lagi susah ya. Lagi susah. Apa karena itu yang apa perikanan lu terlalu banyak manen, banyak yang dibuang juga? Enggak juga sih. Karena kayak macam kalau yang Stargazer itu kan termasuk orang bilangnya ikan sampah. Jadi nggak semua orang pakai. Nggak semua orang pakai. Kayak stonefish juga kan nggak semua orang pakai karena orang nggak tahu cara prepare-nya. Tapi kan kalau udah ngambil kan kagak dibuang lagi, nggak dibuang ke air lagi dong. Biasanya kalau ikan dengan sampah mereka buang. Oh mereka balikin lagi. Karena kan mereka pikir kan nggak ada value-nya buat apa. Jadi ini ikan asin juga percuma buang-buang waktu. Nah, take us back hampir 10 tahun yang lalu, lu buka warung. Iya. Gimana? Rame, sepi? Pertama, gue buka warung itu kan yaitu 2013. Di warung tuh kaki 5 benar-benar. Jadi daerahnya itu yang jualan makanan cuman gua, sebelah gua, kiri gua Warkop sama Indomie. Terus sederet jalan gue itu jualan ikan hias sama apa ikan. Ada yang jualan burung di ujung, ada yang jualan tanaman. Gue pas dapet tempat itu ya itu nyokap gua itu nyokap gua yang tiap kali kalau gua mau usaha apa pasti nyokap gua selalu dukung. Selalu dukung. Jadi dia yang cari. Gua ketemu tuh tempat tuh. Kecil, lu mau gak? Ya udahlah, boleh lah. Nah, dapat tempat itu kan jadi masuk ke UMKM. Buka lah di situ. Jadi struggle gua nih ya. Itu 1 tahun gue buka paling cuma berapa orang yang makan. Jadi itu jadi gue di tahun kedua baru itu mulai ada banyak orang bang makan. Tahun pertama itu gue cari customer. Hitungannya gue cari customer. Iya. Tapi emangnya do any marketing? Gak ada. Iya. Iya warung kaki 5. Gue bener-bener gue prinsip gue. Kalau gue mau buka apa-apa, gue gak pernah mau iklan. Gue gak pernah mau yang kayak kecap. Semua nomor 1. Anjing. Gue gak mau kayak begitu. Oke. Gue gak mau kayak begitu. Karena jadi pokoknya ya, gue go with the flow. Gue buka, orang datang pasti mulut ke mulut. Setahun. Gimana rasanya tuh? Lu nongkrongnya nungguin tamu di warung? Iya. Ya gue happy kok. Gue happy. Gue dapet duit bisa sehari, bisa omset berapa gitu pun. Gue berterima kasih. Gue gak pernah ngeluh. Anjing nih hari ini gara-gara hujan omset gue jadi kurang. Gak pernah. Damn, itu gue banget bro. Hujan, anjing. Gue itu dapatnya seberapa aja ya gue berterima kasih. Karena di saat kita mulai mengeluh, itu kita kena roadblock. Di saat kita terima terus, apa aja kita terima, ada aja jalannya. Damn. Gitu loh. Jadi 1 tahun itu benar-benar gue struggle itu 1 tahun. Gue mesti ke supplier pagi, kan gue mesti milih barang, gue mesti apa. Siangnya itu gue mesti bikin prepare, saus segala macam bla 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 bla. Sorenya gue buka itu jam 5 dulu. Gue buka jam 5 sore, jam 3 gue udah mesti prepare. Terus belum bongkar pasang. Ya. Jadi sekitar jam 3:30 gue udah ke warung. Gue buka warung segala macam, prepare pasang gas segala macam bla bla bla. Set up akuarium, karena akuarium kan gue juga bawa pulang. Iya. Air laut gue juga bawa pulang. Jadi gue turunin semua segala macam bla 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 gitu lah. Jadi jam 5 gue udah buka. Jam 5 gue udah buka. Nah itu pertama kali dalam setahun itu yang nemenin gue dagang nyokap gue. Jadi nyokap gue yang nyuci piring segala macam, gue yang masak. Bokap gue masih kerja waktu itu. Wow. Terus habis setahun itu kan gue bilang ke nyokap, udahlah cari yang bantuin lah, gue bilang. Jangan lu juga kasihan.
Oke, kita cari ada pembantu kan. Ikut. Ya cuman gitu. Jadi pas udah tahun kedua udah mulai banyak orang yang mau kabar Word of mouth lah, mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut. Mulai ada tuh rame. Tiap kali kalau weekend sampai kita udah full. Nah, Itu terus tempatnya segede apa dulu? cuman 2 meja, bangkunya ada 8. Satu meja ada 8 berarti 16 orang. Tempatnya kecil banget. Dan perlu setahun untuk supaya tempat lu rame. Lu inget gak dulu siapa pertama yang makan ke tempat lu? Pertama yang makan ke tempat tuh yang tadi awal gue cerita tuh. Ada yang orang kerja itu. Itu yang sekarang jadi ya udah kayak temen gitu. Oh, coba ceritain. Jadi gini, pas gue buka itu malam, dia kan jam 7-an pulang kantor. Pas lagi sepi, baru buka kan. Dia datang ngeliat, jualan apa? Thai food, tapi seafood. Oh seafood ya, saya juga makan seafood, saya doain. Ada apa aja? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Yang disebutin itu kan yang mainstream semua. Apa? Kerang saus padang. Gitu. Kerang hijau saus padang, ikan bakar. Gak ada. Udah warung ini sepi, idealis lagi. Terus jadinya, saya mau makan apa dong? Ya nggak tahu, terserah mau makannya apa ya. Ada saya begini gitu kan. Dia ngeliat, oh kerangnya hidup ya. Oh itu kerang batikan. Iya. Terus ada itu sleeper lobster, udang kipas. Udang kipas. Ini apa? Saya nggak pernah ngeliat seperti ini. Udang kipas. Kalau mau bahasa Inggrisnya, poor man's lobster. Ya kan? Iya. Oh enak gak? Cobain aja. Kalau nggak enak nggak usah bayar. Itu saking sepinya gue desperate-nya begitu gitu kan. Kalau nggak enak, ya udah nggak usah bayar. Udah, it's on me lah gitu kan. Oh my god. Saking desperate itu ya. Dia cobain dia makan. Oh ternyata enak. Akhirnya ya jadi langganan habis itu. Jadi dia ajak anaknya, dia ajak istrinya. Wow, crazy. Jadi itu ya benar, gue 1 tahun itu ya benar-benar gue struggle. Tapi karena gue nikmatin. Gimana cara nikmatin waktu lu lagi struggle? Itu gue juga harus belajar dari lu. Gini, gue bukan apa ya? Gue bukan orang yang religius. Even agama gue cuma di KTP doang. Gue ke rumah ibadah gue cuma kalau pas lagi Natal sama Paskah. Kebaca. Tapi gue tetap pasti ingat pasti ada yang di atas. Pasti ada yang look after lo. Jadi gue gak pernah mau ngeluh. Begini begini. Gue gak ada rezeki begini. Justru di saat lu ngeluh seperti itu malahan lu makin dijauhin. Setuju sih. Jadi, tapi kan lu yang tadi lu cerita, lu pagi udah ke supplier, lu belanja, lu cari yang paling bagus. Harga juga pasti nggak murah kalau barang bagus. Gue udah makan kok ke warung SCI, kualitas nomor 1 semua seafoodnya. Lu siap-siap, lu buka, bawa akuarium, bongkar segala macam, bikin bumbu, nggak ada yang makan. Kan kadang sakit hati juga. Tapi itu happiness gue di situ. Happiness gue di situ. Jadi gue ke supplier pagi-pagi, gue ngeliat gue milih barang, kadang-kadang suka ada yang aneh, ada yang baru. Ada yang baru, ada abalone hidup segala macam. Wah gitu kan. Itu happiness gue dari situ. Jadi seenggaknya ya biarpun omset nggak banyak dulu omset nggak banyak, tapi gue bahagia. Gue bahagia, apalagi gue disupport sama orang tua gue. Ya kan? Udah dari situ pun gue udah happy kok. Ya dibanding dulu ya. Dulu masih gue main reptil, pengen lagi gitu kan. Duitnya kalau pas lagi udah dapat barang yang gila-gilaan, duitnya kenceng gitu kan. Nah, sekarang kan berubah nih kan. Ya cuman gue bahagia. Gue di reptil gue gontok-gontok. Iya guys, jadi sebelum kita masuk ke part kita selanjutnya nih, gue mau cerita dikit. Di sana gue ngobrol banyak banget sama orang tuanya yang fully supportive sama Philip.
lucu sih. Jadi kan warung SCI kan sempat viral ya seperti yang kita tahu. Terus jadi rame banget kan. Ngantri bookingnya mungkin berminggu-minggu bahkan bulanan. Terus habis itu kayak iya Ray. Kamu apa? Kamu YouTuber juga ya? Saya dengar kamu YouTuber ya, review makanan ya. Dia bilang, enggak sih, Om, Tante, saya mau ngajak ngobrol Philip, cerita-cerita aja, saya punya podcast. Terus kata, iya kita mah sebenarnya nggak butuh tuh begituan blogger-blogger. Jadi ribet tau gak sih? Bilang lah, Om, tapi kan itu promosi gratis Om. Saya bilang nggak boleh gitu Om, promosi gratis biar tetap ramai restorannya. Kita dari dulu juga udah rame kok. Malah makin pusing. Kocak, tapi they're amazing people and very supportive of you sih. Tapi gini loh. My God. Makanya kan orang tua gue kan bilang kan, gak perlu kayak begitu. Kenapa? Karena gini, sekarang ini ya, kadang-kadang ada orang merasa dirinya, oh gue ini blogger nih. Gue harus di treat spesial. Terus pernah ada kok gue di WA ada yang ngomongnya kayak begini. Kita ini kan mau promosiin restoran situ. Masa tempat aja gak didapat, gak dikasih slot, kan kita bayar. Harusnya situ berterima kasih ke kita. Oh my God. Karena kita kan nanti kan yang promosiin makanan situ. Gue jawabnya malah apa? Gak perlu, makasih. Duh, gue pengen banget jawabin begitu sebenarnya, tapi gak berani gue, Phil. Atau enggak yang barter, Phil, yang barter. Yang mau barter, lu terima gak? Gue kadang-kadang gini loh, lu mau makan silakan, ya kan. Lu mau review silakan, atau lu mau ya seperti tadi lu bilang barter oke, gitu. Cuman itu tadi my time, my rules. Iya dong, kan ya ini kan? kayak rumah lu. Ya, terus gue cuman maunya tuh begini gitu loh, jangan terlalu bombastis lah gitu kan. Oke. Wah begini, ternyata memang begini, bla bla bla. Wah 3 bulan booking, bla bla. Kalau udah klik begitu gue paling benci gue. Ngeselin, gitu kan. Jadi gue maunya ya udah oke lu cobain, memang enak lo, oke lu cocok, oke udah cobain. Lo enak, oke lu promosiin. Lo nggak sesuai dengan kriteria lu sebagai makanan yang enak, ya udah lu diam aja. Ya kan subjektif juga. Iya, itu kan selera. Masakan itu selera. Selera orang beda-beda. Nah mungkin yang bilang enak makanan gue berarti kan satu selera sama gue. Tapi kalau yang bilang makanan gue enak mungkin gak satu selera. Betul. Iya kan? Betul. Jadi yang namanya selera itu gak bisa dipastiin. Udah pasti enak, gak mungkin. Gitu loh. Selera gue sama misalkan ini ya, taruh dari pasangan hidup gitu. Selera gue udah bener cewek yang kayak begini bla 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 bla. Beda. Nah tapi orang lain kan gak selalu sama seperti gue kan. Iya. Nah itu. Jadi kadang-kadang gue sebelnya gitu suka orang tuh B aja. Wah yang begini. Udah nunggu bulanan B aja. Nah kalau gua ini ya itu. Kalau lu gak bisa ngomong sesuatu yang baik. Gak usah ngomong. Cheers. Itu harus di-cheersin itu. If you don't have anything nice to say, don't say anything. Karena omongan itu ya suatu hari jatuhnya tuh bisa jadi snowball effect. Ya kan? Taruh lagi nih. Lu ngejelek-jelekin. Ya kan? Lu gak puas karena udah nunggu lama makan bla bla, taunya begini bla 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 bla, terus lu ngejelek-jelekin. Sekarang sosmed lu tau kayak apa gitu kan. Tapi kan masalahnya nih di tempat ini kan gak cuma satu orang doang. Ada karyawan. Betul. Ada supplier. Betul. Itu snowball effect kan. Sampai nanti itu kenapa-napa gitu kan, kayak ribut begini bla bla bla. Iya. Nah, snowball effect semua kena, karyawan kena, supplier kena, ya kan? Nah jadi kalau memang lo nggak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, ya udah mendingan diem daripada lo nyiptain snowball effect. Iya, efeknya lo nggak tahu bakal kemana. Nah, karena betul. Ada dulu waktu zaman pandemi juga ada nih, kayaknya dia itu chef dulunya kerja di hotel, restoran Jepang, tutup di cut. Restoran tutup, dia di-cut, dia buka warungan makanan Jepang. Kompor cuma 2. Ya warung. Ya kan? Datengin food blogger, makanannya enak, viral.
semua ke sana, Gojek ke sana, semua online food delivery segala macam. Ngantri dong. Ya. Pada komplain lama. Ya, itu. Ya kompor cuma 2. Orang warung lo expect apa? Contoh lo ke warung SCI. Sekarang meja ada berapa? 6. Ada 6 ya kan? Tadi 2 udah berkembang jadi 6. Orang full mulu. Ya kalau lu nggak ngantri makan reservasi, ya mau gimana makannya gitu kan? Makanya sekarang ya itu. Jadi gue sekarang aja sementara ini gue nggak terima take away karena nggak keburu. Iya, dan lu rada riskan juga sebenarnya kalau take away. Karena kan makanan lu kalau yang gue lihat gue makan which is super enak. Gila guys, kalau lu kesana apa saus SCI, gila enak banget. Ya itu tidak didesain buat take away kan sebenarnya kan, didesain buat langsung dinikmati. Semua seafood itu sebenarnya itu nggak bisa buat take away. Seafood itu lu mesti makan fresh langsung kelar dari kuali, keluar lu makan. Tidak akan seenak kalau lu take away gitu. Belum lagi di take away nggak tahu berapa jauh. Nah itu loh, kadang-kadang gini. Ada yang dulu kan gua ada take away, terus ada yang ngomong, kalau makan di tempat sama makan take away kok beda ya? Ya iyalah. Kayaknya apa pakai ini nih guna-guna atau apa? Lah ilah, gua bilang gua nggak perlu yang kayak begitu-begituan. Beneran gua nggak perlu yang kayak gitu-gituan. Buat apa gitu loh? Buat apa? Ya sebenarnya it's basic kayak logik aja sih. Lu makanan udah matang, dibungkus. Jakarta kayak dingin aja Jakarta ya kan. Sekarang gini, lu kayak minta salmon yum dibungkus. Itu pun gua udah semaksimal mungkin ya gua pakein batu es, gue pakein aluminium foil. Tapi masalahnya lu kirim Gojek. Itu Gojek keliling-keliling aja lu kan nggak tahu. Ya kan, makanya sampai sekarang gue sementara ini gue nggak terima take away. Pertama ngerepotin gue banget, benar-benar ngerepotin gue banget. Gue lagi mesti ngurusin di tempat, gue juga mesti ngurusin take away. Ribet. Si salmon yum itu inspirasinya apakah dari kayak kalau sashimi atau ceviche gitu? Apa di Thailand ada dish yang? Jadi yum itu artinya campur. Oke. Yum itu campur. Cuman yum itu jadi gini ya, awal mulanya itu jadi lu makan nih, terus lu ada leftover. Nah, leftovernya dicampur-campur. Disiram sama saus. Jadilah itu yum. Oke. Itu enak loh bro. Enak loh. Top. Jadi ya itu. Jadi kan kita bisa bilang saus itu namcim. Saus celup. Nah, Oke. Itu yang jadi yang ya semuanya dijadiin itu. Lu mau bikin salad ya salad dressingnya itu. Ada yang merah ada, yang hijau ada gitu kan, tergantung selera lu pakein cabenya yang apa. Nah, kebetulan kan orang Thai itu juga doyan yang mentah. Sangat doyan. Nah, kayak kung ten aja kan udah masih peletak gitu kan. Nah, itu enak itu. Gue penasaran sih itu. Itu masih loncat-loncat udangnya udah masukin ke mulut. Campur cabai. Itu enak. Cuman jadi gini, jadi ya yum itu kan jadi salmon itu kan juga sebenarnya kan bukan makanan Asia. No. Bukan. No. Yeah. Cuman karena apa ya? Dulu itu kan jadi kan semuanya kan di Thai itu kayak udang, ada kung sei nampa. Itu udang mentah juga, udang hidup. Nah, pakai ya sama lah modelnya kayak yum gitu. Jadi ya itu. Jadi mulailah salmon juga dibikin seperti itu. Tuna dibikin seperti itu. Otoro juga ada yang bikin seperti itu gitu loh. Ya, by the way guys, salmon yang tadi saya Philip bilang salmon bukan makanan Asia itu karena salmon bisa populer itu karena satu, marketing dari Norway. Tapi kita podcast itu ntar aja kita bahas kenapa Indonesia tergila-gila salmon sampai sekarang. Dan Jepang juga, padahal di Jepang salmon tuh nggak sebegitu banyaknya di Jepang karena kan liar. Ya anyway, ya kan. Gua mau nanya. Dulu gue pernah dibawain sama teman gue chef di Thailand. Itu kayak terasi, tapi bentuknya kepiting, ada cangkangnya. Kayak udah difermen gitu loh, katanya buat bumbu, buat ditumbuk juga sampai halus gitu. Ya. Itu buat apa sih? Umami bomb. Oke, jadi kayak terasinya sini gitu. Modelan kayak begitu. Oke, tapi dari kepiting. Ya, di sini kita ada. Oh, ada juga. Ada. Cuman di sini basah. Oke. Kalau lu ke daerah Kalimantan, Pontianak, ada tuh gituannya.
Itu dari kepiting, cuman Kak Dita itu ada macam ya. Ada kepiting dari kepiting laut, ada dari kepiting yuyu, kepiting sawah. Kalau yang di kita ini yang di Pontianak itu dari kepiting laut, yang kepiting karang yang ungu. Nah itu mereka bilangnya kalau nggak salah muaki. Oke. Namanya tuh. Tapi berarti bener ya, emang banyak similarities ya makanan Thailand, bukan dari santannya doang ya? Iya. Kayak sama makanan Indo. Apalagi nih, kita di Bangka sama Pontianak kebanyakan Chinese-nya kan kalau nggak kayak Teochew, ya kan? Thai juga sama. Oh gitu. Oh ya dari situnya juga ya. Thai ada kue cap, Pontianak ada kue cap. Menarik sih. Gue a nerd kalau sama food history gitu, men. Kemarin gue baru belajar kayak zaman dulu banget. Kayak dari Thailand, Laos sampai Kamboja, Southeast Asia lah. Yeah. Itu satu, men. Yeah. Nyambung. Yeah. Namanya Sundaland dulu. Iya kan. Jadi cuma yang misah tuh Sulawesi sampai Filipina. Sana emang udah misah. Jadi emang yang makanan dari kayak Kalimantan, Jawa itu sampai Thailand itu emang ada similarities-nya tuh. Mirip-mirip dikit gitu. Lucu sih. Nah lu di kacamata lu sebagai orang yang udah tinggal di sana dan belajar yang OG gitu kan di Thailand. Apakah di kacamata lu tanggapan lu soal makanan Thailand yang ada di Indonesia deh? Gimana? Udah berubah, udah jadi udah selera Indo ya, jatuhnya udah selera Indonesia gitu. Karena apa itu asamnya diturunin? Asam diturunin. Apa spicesnya enggak? Ya itu gimana? Asam juga berkurang, pedas juga berkurang. Terus simpel gini deh. Kengpa, jungle curry. Apa tuh? Jungle curry. Jadi dibilang jungle curry itu jadi curry, tapi itu dari northern. Jadi dari daerah yang tanpa ada pohon kelapa. Oh, ada di Thailand. Iya. Wow, jadi nggak ada, jarang banget santan tuh. Iya. Nah, jadi kengpa itu kenapa disebut jungle curry? Karena mereka nggak pakai itu dari bahan-bahan dari mereka yang yang ada di sana. Ada babi hutan diembat, ada burung hutan yang burung perkutut yang warna hijau juga diembat. Iya, yang ada. Dibikin jungle curry itu. Tapi yang namanya jungle curry karena mereka di sana nggak ada pohon kelapa, jadi mereka nggak pakai santan. Pakainya tanpa santan. Oke. Gitu loh. Nah, lu ke Indonesia, di Indonesia lu cari yang namanya kengpa, jungle curry, dipakein santan. Iya, karena banyak kelapa di sini, iya kan? Karena ya maksudnya kalau makanan ya awalnya guys ya karena ada, gitu. Ada di situ ya dimasak, gitu kan? Gitu. Wow. Ada gak makanan yang lu sebenarnya pengen bawa banget nih ke Indo? Tapi belum kesampaian karena marketnya nggak cocok. Gua tahu lu setiap ada hari-hari tertentu lu ngajak makan yang your best customer kan buat eksperimental menu. Tapi ada gak makanan yang lu sebenarnya pengen jual banget nih? Ada. Cuman bahan itulah. Pertama terkendalanya di bahan, sama kemungkinan juga dari taste-nya mungkin ya enggak semua orang bisa cocok. Karena kan ya base itu yang gue bilang base itu udah kayak pakai pala, pakai yang unfiltered itu. Nah itu pungent banget. Jadi kalau emang orang yang adventurous, pasti mereka mau coba. Tapi kalau yang cuman pasti enggak deh. Iya. Ya makanya, tapi kalau restoran bukanya cuma untuk foodie ya tutupnya cepet juga. Itu dia masalahnya kan. Tapi soal yang itu pala itu di Thailand, belum lama gue ke Aceh. Di Aceh dia ngadain Aceh Culinary Festival. Nah itu gunanya untuk supaya ngenalin budaya Aceh dan juga nyari potensi yang bisa dijual untuk menarik gitu lah. Yeah. Siapa tahu bisa diekspor atau apa gitu. Karena kebetulan gue diundang jadi speaker di sana. Terus habis itu ada temen gue juga diundang jadi juri. Di Aceh itu ada 23 kabupaten. Setiap kabupaten punya rumah daerahnya sendiri. Jadi anggapannya di kayak taman mininya Aceh lah gitu. Terus di rumahnya itu, rumah-rumah masing-masing kabupaten,
Lu disuruh ngejamu tamu. Nah jurinya ini tamunya. Lu ngejamu dari makanan-makanan yang cuma bisa ketemu daerah situ. Minuman juga mungkin tari-tarian, fashion gitu. Awesome festival. Nah gue ngintilin temen gue. Jadi juri dia. Gue ngintilin, gue ngikutin aja. Ada satu di Aceh Jaya. Nama kabupatennya. Mirip kayak begitu bro. Jadi dia namanya bedeh. Nama ingredientnya. Kayak di botol beginian nih. Warnanya udah ungu, hitam gitu. Nggak, gue kayak ini apa gitu kan. Terus gue cobain, wah asin. Wah gila dah rasanya. Tapi umami bom gitu. Asin, kasar gitu. Terus ini bedeh. Nah yang menariknya orang-orang Aceh itu nggak ada yang tahu. Memang, jadi salah satu jurinya adalah antropologi, ahli antropolog. Dan juga dia juga foodie. Jadi dia eksplor makanan khusus Aceh lah. Gitu. Dia nggak tahu. Ini Ray kalau nggak ada acara ini, gue nggak bakalan tahu nih ada ingredient ini gitu. Karena dia cuma ada di kabupaten itu dan itu juga udah langka. Karena bahannya di sana bilang ada ikan bilis, itu ikan kecil-kecil gitulah, ikan laut, dimasukin ke botol mentah, terus dimasukin air laut, udah ditaruh di lemari selama 6 bulan, terus udah tuh jadi begituan. Itu rasanya very acquired ya, funky gitu kan. Tapi itu kalau udah dijadiin bumbu, nah itu di sana ada pepes, pakai, wah gila enak banget men. Itu enak banget, gurih kan dan kompleks gitu rasanya. Umaminya itu benar-benar udah saturated banget gitu loh. Dan bukan cuma gurih doang gitu, ada wah enak banget deh. Ya rasanya yang lain keluar pasti kayak begitu. Gila. Itu lu ngomong kayak begitu jadi gue ingat ya ini berarti yang itu juga modelannya kalau kayak di Bali itu tumbiu. Apa tuh? Yang pepesnya yang di tum. Tapi pakai itu pisang batu. Pisang batu dijadiin tum. Ya. Wow. Itu waktu kalau tum biasa gue paling suka pipi campur otak. Wah, kalau ini dia pakai dari pisang batu. Ya, pisang batu. Basicnya pisang batu. Itu waktu yang pas gue ke Bali itu gue nggak sempat belajar itu. Gue pengen belajar itu. Aduh. Tapi bareng. Bener-bener jadi itu katanya emang lu mesti cari yang orang udah tua banget itu. Yang ngerti gitu. Karena sekarang generasi baru mereka itu nggak ngerti gitu katanya. Ya, itu kalau bisa dibilang negatifnya bangsa Indo ya. Yang dulu ngedatanya tuh cerita, bukan nulis. Jadi lupa orang gitu. Itu makanya emang jadi resepnya itu katanya turun temurun lisan. Iya, gitu dah. Itu dia. Kalau bisa dibilang jeleknya kan kalau di Eropa mungkin Jepang, Chinese itu kan datanya jelas tuh kan. Iya kan, raja ini suka masak ini resepnya gitu. Kalau di sini tuh lisan. Even di Thailand pun juga udah ada kok resepnya. Yang resep zaman dulunya itu tertulis. Cuman di Thai itu nggak kayak di European. Ada exact measurementnya. Di Thai enggak. Jadi cuman tulisan doang. Pokoknya ini pakainya ini. Nah, kalau lu baca gitu ya, pakainya berapa banyak ya gitu. Iya jadi dong. lu mesti trial and error. Betul, sampai sekarang kalau lu mau masak makanan Indonesia dan Thailand, Southeast Asia lah, Asia Tenggara. Bawang berapa gram? Enggak pasti. Ya kan? Itu bawang pedes apa enggak? Ya, cabe. Kadang cabe gue iya. Gue dulu buka restoran Indo, kok ada satu hari sambal gue dikomplain semua. Enggak pedes, beda. Terus kayak, gue cobain, anjing kagak pedes beneran. Gue omelin dong langsung yang bikin, gimana sih gini kan udah ada resepnya. Udah chef. Gue cobain, gue gigit cabenya. Kagak pedes cabenya hari itu. Somehow. Pantasnya berantakan. Karena gini ya. Karena gini. Kayak cabai-cabean, sayur-sayuran. Itu di sini. Biarpun kita dari satu supplier. Tapi kan supplier itu kan pengepul jatuhnya. Ngambil dari mana-mana. Dari mana aja. Jadi tiap daerah kan soilnya beda-beda. Iya. Mineral di tanahnya beda-beda. Musim. Ya kan? pH levelnya beda-beda. Gitu loh. Jadi itu yang bikin beda. Jadi kadang hari ini kita dapat cabenya pedasnya setengah mampus pedasnya gitu kan. Besok kan kok nggak pedas sama sekali gitu. Ya karena dari situ. Gitu loh. Jadi harusnya tuh
harusnya tuh ada per daerah pokoknya kayak musik kayak gini kayak bawang merah. Bawang merah berbes. Iya. Ya kan? Udah itu pokoknya itu yang paling kering. Ya kan, yang kenceng kering. Enggak basah. Nah, tapi kan kalau yang lainnya enggak bisa gitu. Masih belum bisa gitu loh. Iya. Terus tidak ada garansi si supplier ngambil dari sono mulu itu gitu dia. kan. Iya, itu kita masih panjang. Oke, gini men, ini udah mau sejam 50 menit. Kita cut dulu, nanti lanjut lagi tapi. Oke, jadi guys, next episode part 2 Warung SCI ini kita akan ngomongin ke depannya nih Warung SCI. Dan gue justru penasaran sama dia, ini restoran udah populer banget tapi tidak ada rencana buka cabang katanya. Jadi gimana nih, kayak nggak suka duit atau gimana gitu kita. Terus tadi sepi dia oke aja gitu kan. Next kita akan ngomongin itu. So thank you nih buat part 1. Nanti kita akan lanjut part 2. Guys, as always jangan lupa subscribe to Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram kita di Ray Jensen Radio. Follow Instagramnya Warung SCI. Dan juga Philip ada Instagram ID baru nih, Kinaray Phil. Yang artinya makan apa Phil. Dia katanya bakal review. Hati mulutnya pedes guys. Thank you banget Phil. Sama-sama. Sukses terus Warung SCI. And guys, thank you very much. Ya book deh Warung SCI, tunggu berbulan-bulan tuh. We'll see you next time. Bye-bye.